Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang proyek Android Studio, yaitu berupa list prospek kerja FTI di Universitas Budi Luhur dalam bentuk aplikasi. Jadi sebelum memulai, ini saya ingin menjelaskan saya menggunakan beberapa library tambahan, yaitu berupa material pembukaan Android material version 1.11 dan juga Android X Appcom AT. Di sini saya menggunakan material ini fungsinya untuk menyediakan komponen UI yang bagus atau yang modern. Lalu untuk Appcom AT ini saya gunakan untuk dia menyediakan dukungan activity atau tema agar bisa kompatibel di banyak versi Android gitu. Jadi ketika kita mengganti versi Androidnya, maka tampilannya akan tetap sama. Lalu di sini saya juga mengubah tema dari projectnya, yaitu warnanya. Di sini color primary saya ubah menjadi color purple 500. Lalu primary variannya jadi purple 700 dan color primary on primary tetap warna white. Kalau nggak salah ini tetap dari bawah ini kalau nggak salah. Lalu status bar color mengikuti color primary varian. Nah, kita langsung bahas. Di sini saya menggunakan beberapa kelas. Ada Citra Digital Activity, Cyber Security Activity, Data Text Activity, dan Main Activity. Untuk tampilannya saya menggunakan layout. Di sini ada beberapa layout, yaitu Activity Citra Digital, Cyber Security, Data Text, dan juga Activity Main yang saya gunakan untuk tampilan atau layout utama dari aplikasinya. Pertama kita akan bahas tentang ini dulu, kelas Main Activity. Main Activity Java ini saya gunakan untuk mengatur tampilan activity dan juga event-event klik pada button, dan juga perpindahan layout dari beberapa layout yang sudah saya atur di Main Activity ini. Di sini ini merupakan nama package saya bawaan dari Android Studio, namun nama package saya ubah menjadi prospek kerja FTI Budi Luhur. Lalu di sini saya mengimport beberapa library. Di sini konten intent buat agar bisa berpindah layout atau halaman. Lalu OS bundle untuk menyimpan. OS bundle itu setahu saya untuk menyimpan dan membawa data dalam bentuk pasangan key value gitu, untuk menyimpan data sementara pada layout kalau nggak salah. Lalu Android widget button saya gunakan untuk komponen tombol yang akan digunakan untuk berpindah layout nanti, dan juga Appcom AT yang tadi saya sudah beritahu, saya menggunakan untuk menyediakan dukungan activity dan tema agar bisa kompatibel di berbagai versi Android. Lalu di sini ada kelas utama saya, yaitu bernama Activity. Nah, di sini saya mendeklar beberapa button yang akan saya gunakan nanti. Ada BTN Data Text, BTN Citra, dan BTN Cyber. Lalu di sini ada override untuk menimpa metode dari parent kelasnya. Di sini ada protected void on create, bla bla bla. Di sini digunakan untuk ini metode yang akan dijalankan pertama kali ketika activity pertama kali dibuka. Nah, metode ini itu akan membuka atau menampilkan sebuah layout, yaitu layout activity main yang ada di folder rest. Lalu di sini ada variabel BTN data text yang sudah declare tadi. Di sini saya hubungkan variabel ini dengan ID dari BTN data text yang ada di XML. Ini adalah komponen tombol atau button yang nanti kita akan gunakan untuk berpindah halaman ke beberapa layout lainnya. Dan di sini button data text ini untuk menghubungkan ke layout activity data text XML. Begitupun dengan BTN Citra untuk kita hubungkan dengan komponen button yang ada di activity Citra Digital, dan begitupun Cyber untuk berpindah ke activity Cyber Security. Fungsinya tuh agar tombol yang ada di XML itu bisa digunakan di Java ini untuk diberikan aksi atau event klik nantinya.
Nah, ini dia sintaks yang digunakan untuk memberikan aksi atau event klik. Jadi ketika btn data text ini diklik, maka akan memunculkan intent. Intent ini digunakan untuk berpindah halaman atau berpindah layout. Jadi ketika btn data text ini dipencet, diklik maksud saya, yang awalnya kita berada di main activity, kita akan dipindahkan ke layout data activity gitu. Dan start activity intent ini menandakan untuk memulai activity yang akan dituju nanti, akan dimunculkan activity-nya itu data text activity nanti. Nah, lalu di bawahnya btn citra sama saja seperti btn data text, cuma bedanya ketika kita klik btn citra maka kita akan berpindah ke layout citra digital activity. Begitupun juga dengan btn cyber, kita akan berpindah ke cyber security activity gitu. Dan kita akan masuk ke file XML dari activity main-nya. Jadi sini saya membungkus semua komponennya dengan menggunakan linear layout. Di sini untuk Android width digunakan untuk mengukur lebar dari linear layoutnya. Di sini saya menggunakan mesh parent, yaitu agar mengikuti ukuran dari layarnya. Begitupun juga layout height untuk tinggi dari linear layoutnya mengikuti ukuran tinggi layarnya. Lalu orientation saya gunakan untuk agar komponennya itu berurutan dari atas ke bawah gitu. Lalu padding itu jarak antar linear layout ke ujung layarnya sebesar 20 dp. Lalu di dalam linear layout ada text view. Di sini saya gunakan untuk judul dari aplikasinya, yaitu di sini ada keterangan teks prospek karir FTI Budi Luhur. Nanti akan muncul seperti ini. Dengan ukuran dari teksnya yaitu 26 sp, teks style itu bold agar terlihat lebih tebal. Lalu margin bottom untuk jarak antar text view dengan komponen atau konten setelah text view ini. Dan layout width dan height-nya saya menggunakan wrap content agar bisa menyesuaikan dengan isi konten dari text view-nya nanti. Lalu di sini ada button dengan di sini ada Android ID. btn data text ini adalah ID yang harus dideclare, yang nantinya ini akan dipanggil tadi di file main activity Java ini, akan dipanggil di sini, dan namanya harus sama. Kalau nggak sama nanti bakal muncul error. Ini ID yang akan dipanggil di Java tadi. Lalu di sini teks agak buat keterangan dari tombolnya, yaitu AI data text di sini. Lalu untuk lebarnya mengikuti lebar dari linear layoutnya atau parentnya. Lalu untuk tingginya di sini mengikuti menyesuaikan dengan isi dari konten buttonnya. Begitupun juga yang lain buttonnya, cuman yang bedakan paling hanya ID-nya saja yang biar membedakan dengan button sebelumnya. Lalu juga keterangannya juga dibedain. Ini juga btn cyber untuk AI cyber security gitu. Lalu kita ambil contoh salah satu halaman dari salah satu jenis prospek kerja, yaitu data text activity. Seperti yang kita tahu, jenis-jenis prospek kerja yang ada di web FTI Budi Luhur itu ada 3, yaitu data text, lalu cyber security, dan juga citra digital. Dan di sini saya membaginya menjadi 3 file atau kelas Java untuk mengatur tampilannya nanti. Dan begitupun juga dengan layoutnya saya bagi 3 di sini. Dan kita nyambil contoh, di sini ada data text activity. Ini adalah nama package-nya. Lalu ini yang saya import sama seperti main activity, jadi saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Lalu di sini ada kelas utama dari file data text activity, yaitu kelasnya adalah data text activity di sini. Lalu di bawahnya ada saya mendeklarasikan button bernama btn back. Ini yang nanti akan saya gunakan untuk berpindah ke halaman sebelumnya gitu. Lalu di sini ada override, protected, wait on create untuk yang paling pertama dijalankan ketika membuka activity data text activity ini. Lalu apa yang akan dijalankan yaitu adalah menampilkan layout activity data text
yang sudah saya siapkan di folder rest layout ini. Lalu di sini ada variable button back yang tadi udah kita declare. Di sini kita hubungkan button back dengan menggunakan find view by ID. Jadi kita menghubungkannya dengan ID button back yang ada di file activity data text di sini. Di sini kita nanti akan memanggil button back-nya, lebih tepatnya di bagian ini. ID-nya kita declare di sini. Nah, di sini saya mengaturnya di sini set on click listener finish. Jadi ini ketika nanti tombol button back-nya diklik, maka kita akan memfinish activity-nya ya, dan juga berpindah halaman ke halaman sebelumnya. Seperti itu. Lalu untuk file lainnya seperti cyber security activity dan digital activity sama saja seperti data text activity. Paling yang membedakan hanya nama kelasnya saja dan juga apa layout yang ditampilkan ketika metode pertama itu dijalankan ya. Lalu kita akan mengambil contoh file XML yaitu data text XML aja. Di sini muncul tampilannya. Bentar, oke. Di sini saya menggunakan scroll view agar ketika isi dari konten layoutnya itu terlalu banyak dan terlalu panjang, nanti bisa di scroll ke bawah gitu. Lalu di sini ada beberapa namespace. Ini namespace untuk Android agar atribut Androidnya bisa digunakan di file XML. Lalu di sini ada namespace buat dari library lain yang soalnya kan saya menggunakan material card view ya tadi ya. Untuk tampilannya ini, untuk tampilan cardnya, saya harus menggunakan namespace ini. Lalu untuk ukurannya dari lebar dan tinggi ini menggunakan mesh parent, yaitu mengikuti ukuran layar. Dan di dalam scroll view ini saya membungkus komponennya dengan linear layout. Ini ada orientation vertikal biar tampilannya itu dari atas ke bawah, lalu padding jarak antar ujung layar ke linear layout 16 dp. Untuk lebarnya mengikuti ukuran layar dan untuk panjangnya mengikuti isi kontennya. Lalu di dalam linear layout ini ada button. Ini dia button back yang tadi dipanggil di Java data text activity. Kan ada ID button back yang dipanggil. Nah di sini saya declare-nya dan nanti bisa dipanggil di file Java-nya untuk event click-nya. Lalu ada lebar dan tingginya di sini mengikuti ukuran isi kontennya, dan ini keterangan dari buttonnya yaitu back. Dan juga di bawah button ada text view untuk judul dari tampilan layoutnya, yaitu bagian AI data text yang ini. Lalu di sini lebarnya dan tingginya mengikuti isi konten, keterangannya AI data text, text size untuk ukuran teksnya yang sebesar 22 sp, dan style itu bold atau tebal, dan margin top untuk untuk jarak antar komponennya ya, ini untuk jarak komponen sebelumnya sebesar 12 dp, dan ini untuk jarak komponen setelah text view ini sebesar 16 dp. Lalu di sini kita langsung masuk ke bagian card-nya. Di sini saya menggunakan material card view untuk membuat kotak rounded seperti ini. Di sini kita atur untuk lebarnya mengikuti ukuran linear layout-nya. Lalu layout height-nya kita mengikuti dari isi kontennya. Lalu untuk margin bottom atau jarak ke komponen setelahnya itu sebesar 12 dp, dan corner radius untuk membuat tumpul kotak si cardnya itu sebesar 10 dp. Lalu untuk ketebalan dari stroke-nya sebesar 2 dp, dan stroke color-nya saya menggunakan warna ungu kebiruan di sini. Lalu di dalam card-nya ini saya bungkus lagi dengan linear layout agar tampilan text view-nya itu lebih rapi. Di sini orientasinya vertikal, padding-nya 16 dp, layout mesh parent dan hypertext content. Nah, di dalam linear layout-nya di sini saya ada text view lagi untuk membuat judul dari jenis pekerjaannya. Di sini contoh jenis pekerjaannya adalah Natural Language Processing Engineer. Menggunakan text style bold, text size-nya itu 18 dp,
dan juga untuk lebar dan tingginya ini mengikuti isi konten gitu. Jadi kalau misalnya teksnya panjang, nanti dia bakalan bakalan ke enter ke bawah seperti itu. Nah, kalau ini tadi saya gunakan untuk judul jenis pekerjaannya, lalu ini saya gunakan untuk deskripsi dari pekerjaannya gitu. Nih, ini teks keterangannya yaitu mengembangkan sistem AI bla 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 bla. Lalu margin topnya 6 dp, lebarnya wrap content dan height-nya juga wrap content seperti itu. Lalu saya tutup linear layout-nya dan juga card view-nya juga saya tutup di sini. Lalu untuk sisanya di bawahnya ini juga sama seperti ini untuk membuat card juga dengan isinya itu adalah jenis pekerjaan dan juga deskripsi. Paling saya ubah saja isi judul pekerjaannya dan juga deskripsinya di sini. Di bawah ini juga sama. Begitupun juga dengan tampilan cyber security, layout cyber security ini juga sama seperti tadi, menggunakan card juga. Ini juga sama, menggunakan card juga. Lalu kita akan coba untuk merunning aplikasinya di sini. Saya di sini menggunakan Android dengan API 30. Oke, aplikasi sudah berjalan. Di sini adalah tampilan utama yang sudah saya atur di Activity Main XML ini. Lalu ketika saya klik, dia akan berpindah ke layout Activity Data Text karena sudah saya atur di bagian Main Activity. Ketika button data text ini diklik, maka kita akan berpindah ke layout Activity Data Text XML seperti itu. Lalu di sini juga bisa di scroll ke bawah jika kontennya itu terlalu panjang, karena saya menggunakan scroll view. Lalu ketika kita klik button back-nya, maka kita akan berpindah ke halaman sebelumnya seperti itu. Lalu untuk Citra digital, ini dia. Lalu ke AI Cyber Security, ini dia list pekerjaannya dan prospek kerjanya beserta deskripsinya. Seperti itu. Saya menggunakan card view supaya tampilannya itu lebih rapi saja. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.